Silakan. Terima kasih Pak. Pak Swidarko barangkali ya. Iya. Nama saya Suwidarko dari SMP Negeri 3 Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Oke. Saya mengajar untuk bahasa Inggris baru 3 tahun terakhir ini, Pak. Oh iya, sudah lama berarti Pak. Ya, sudah selama kuliah. Ya. Silakan yang lain, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Elda Jayanti. Ya. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya. Iya, siapa? Ya, monggo Bu Elda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nama saya Helda Jayanti dari SMPN 34 Bandar Lampung. Saya honor dari 2005 sampai 2019 itu mengajar SD, Pak. Lalu saya lulus 2019, baru 2 tahun terakhir ini mengajar bahasa Inggris, Pak. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bu yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Ananda Bella Puspita dari SMPN 1 Atap 1 Padang Ratu, Lampung Tengah. Ya, saya mengajar bahasa Inggris dari tahun 2014. Baik. Terima kasih Pak. Ya, tolong dihidupkan videonya. Iya, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Turida Ulfa dari SMP Negeri 1 Pulau Panggung. Ya. Saya mulai berhonor dari 2015. 2015. Ya, langsung mengajar. Berarti sudah 5 tahun ya, Bu ya. Selama itu saya belum mengajar bahasa Inggris, saya kebagian mengajar PPKN, Pak. Bahkan sampai sekarang ketika diangkat menjadi PNS pun di 2 tahun terakhir ini belum kebagian jam bahasa Inggris. Oh iya, jadi masih PPKN Bu ya? Oke. Iya, Pak. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indrian Widyaningrum. Saya dari SMP Iksan Pancasila, tepatnya di Lampung Tengah. Saya honor itu dari tahun 2015. Jadi sebelum lulus kuliah, alhamdulillah sudah honor. Tetapi belum mendapat jam sesuai mata pelajaran. Jadi pada saat itu saya mengajar, diberikan mata pelajaran seni budaya. Dan baru mengajar bahasa Inggris dari 2 tahun terakhir. Dan masih masih mengajar seni budaya juga seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, semoga nanti lancar ke depannya. Amin. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama saya siapa ini? Cici Wulandari, Pak. Cici Wulandari. Ya, dari SMP 1 Atap 9 Pesawaran. Pesawaran ya. 13. Nah, namun 2 tahun terakhir ini saya sudah tidak mengajar bahasa Inggris karena kedatangan PNS bahasa Inggris. Iya, oke. Ya, tidak apa-apa Bu. Nanti mudah-mudahan ke depannya lancar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, sir. Yes, good morning. My name is Puspa Aprilianing Tias. Oh iya, Puspa. Ya, saya dari SMA YP Unila, sudah mengajar di YP Unila sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dan masih sudah lama juga ya? Iya. Ya, semoga lancar ya ke depannya. Amin, amin. Thank you, sir. Oke, welcome. Berikutnya siapa? Silakan. Tidak apa-apa, rebutan saja siapa yang bisa. Good morning, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi? Ibu Nuraini barangkali? Bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam Ibu. Suaranya kecil. Itu Ya. kenalkan, nama saya Nurlaila, Lingga Timur. Oh iya, Saya iya. mengajar dari tahun 2014. Oh iya, iya. Oke. Ya. Untuk 2 tahun pertama saya mengajar itu saya belum mengajar, baru mengajar prakarya. Kemudian masuk ke tahun ketiga baru saya mendapatkan jam 4 sampai 8 jam. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Silakan yang lain. Assalamualaikum, Sir. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam. Ya, silakan siapa saja silakan. Perkenalkan, Perkenalkan nama Bu Lisda dulu nggak apa-apa. Bu Lisda, ya. Sebelumnya Assalamualaikum Perkenalkan. Bu Lisda dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Waalaikumsalam. Putri. Saya mengajar di Lisda mengajar di SMP Negeri 1 Gunung Sugi. Gunung Saya Sugi. mengajar mulai dari 2004. Iya, Gunung Sugi Lampung Tengah. Ya. Sudah lama juga ya, 2004. Mengajar. Iya, saya honor. Jadi saya kuliah sambil honor, Pak. Oh, hebat sekali. Pertama saya honor saya di SD. Ya, pindah ke SMP. Alhamdulillah saya diangkat PNS tahun 2014 dan penempatan di SMP Negeri 1 Gunung Sugi. Iya, iya, oke. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Bu Ida Wahyuni barangkali. Oh iya. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ida Sri Wahyuni dari SMA Negeri 1 Penangahan, Lampung Selatan. Oh iya, Penangahan. Ya. Ya. Pengalaman mengajar, kalau yang sesuai jurusan mulai 2011, Pak. Karena sebelumnya dari 2005 saya ngajarnya SD. Oh, Terus begitu. ada pendaftaran, ya. Terus ada pendaftaran tahun 2011, alhamdulillah kesempatan di Lampung Selatan ngajar bahasa Inggris. Itu saja perkenalannya. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Mungkin Bu Justina barangkali. Atau Pak Ahmad Yani yang dari awal tadi. Pak Ahmad Yani. Pertama kali muncul. Suaranya tidak terdengar, Pak. Pak Sumardi barangkali, Sumardi IB. Tidak apa-apa, ini hanya untuk mapping saja, kalaupun tidak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumardi dari SMP Irsyadul Ibad Lampung Timur. Ya. Dan saya sudah mengajar dari tahun 2014 sampai saat ini. Terima kasih, Ya, Pak. sudah. Ya, terima kasih. Silakan yang lain. Desi Arya Utami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Arya Utami, saya mengajar di SMP Negeri 2 Gunung Labuhan Waikanan sejak tahun 2011. 2011, ya, baik. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Berikutnya silakan siapa? Pak Medi Heri Saputra barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Nama saya Medi Heri Saputra. Saya berasal dari SMP Negeri 16 Krui. Pengalaman mengajar sejak tahun 2014. Terima kasih. Oh ya. Ya, sudah hampir 7 tahun ini. Silakan siapa lagi yang mau ini? Nova Fitriana Johan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fitriana Johan. Saya bertugas di SMP Negeri 4 Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Oh, Menggala, pengalaman saya mengajar sejak
Masih kuliah Pak sejak 2008. Oh, Terima hebat kasih. sekali. Itu saja. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, siapa lagi tadi? Bu Firda, barangkali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firda Waalaikumsalam. Jayanti. Saya mengajar di SMP Negeri 32 Bandar Lampung. Saya mengajar dari tahun 2011 di Mesuji, Pak. Oh iya. Dan iya, saya iya. mutasi ke SMP Negeri 32 Bandar Lampung itu tahun 2018. Oh iya, baru 2 tahun berarti ya, 3 tahun ya. Ya, makasih, Baik, Pak. terima kasih Ibu. Berikutnya siapa lagi? Bu Nova? Assalamualaikum, Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nova Ariana. Saya berasal dari di SMP Negeri 1 Baradatu. Iya. Saya dari tahun 2008, Pak. Terima kasih. Iya, sudah lama sekali berarti. Iya. Oke, terima kasih Ibu Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septianti. Dari SMP Negeri 4 Wai Pengobuan Lampung Tengah. Pengalaman mengajar tahun 2013. Ya, terima kasih Bu. Bu Fatwa Swigati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama warahmatullahi wabarakatuh. saya Fatwa Swigati. Saya mengajar di Ya. Negeri 1 Raman Utara, Lampung Timur, Pak. Raman Utara ya, jauh juga. Ya, Sudah berapa saya tahun Ibu? mengajar sejak tahun 2009. Oh, lama sekali ya. Berarti udah 10 tahun lebih. 11 tahun ya. Oke. Iya, terima kasih. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Florentina. Ibu Florentina. Ya Pak, perkenalkan nama saya Florentina Ningtyas. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Kebun Tebu dari tahun 2008. Kebetulan lagi kuliah saya sudah mengajar juga Pak. Oh, hebat sekali berarti. Terima kasih Ibu. Berikutnya siapa lagi? Ya. Septia Indah barangkali tadi sudah atau belum? Belum ya. Nur Aini. Bu Nur Aini, silakan Bu Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nur Aini. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Marga 3 Lampung Timur. Lampung Timur ya. Sudah mengajar dari tahun 2014 dan masih menjadi guru honor dan mengajar 3 pelajaran di 2 sekolah. Oh, hebat sekali. 3 pelajaran. Kok akunnya 2 Ibu ya? Lewat ada suaranya. Oh, begitu. Oke, iya. Oh iya, iya. Oke. Silakan berikutnya kalau ada yang masih belum memperkenalkan diri. Pak Dwi Kurniawan barangkali? Ya, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kurniawan dari SMP Negeri 1 Atap 4 Pesawaran. Saya mengajar dari tahun 2010, tapi mengajar bahasa Inggris hanya di tahun pertama dan 2 tahun terakhir. Oh gitu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu, Pak. Ibu siapa lagi yang mau? Ibu Jaula barangkali? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaula Septiardini dari SMA Global Badani, namun pengalaman mengajar sejak tahun 2012 dan di Global Badani sejak tahun 2016. Terima kasih Oke. Pak. Iya baik, terima kasih. Masih ada yang lain? Wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Nama saya Indah Puspita Sari. Indah Puspita Sari. Ya. Ya, Pak. Saya berasal dari Pringsewu dan mengajar di SMP Negeri 1 Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Pengalaman mengajarnya dari tahun 2011. 2011 ya, sudah 10 tahun lah ya. Terima kasih Oke, Pak. silakan. Terima kasih Ibu. Siapa lagi yang mau memperkenalkan diri?
supaya saya tahu ya. Izin Pak. Ya, silakan. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Mawardi Solehudin Pak. Ya, Pak Mawardi. Ya, saya dari SMP 4 Pesawaran. Untuk pengalaman mengajar sendiri, saya sudah mengajar dari tahun 2011. Oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi sudah. Oke, terima kasih Pak Mawardi. Ya. Berikutnya, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Palupi, Bu Yeni Palupi. Ya, silakan. Nama saya Yeni Palupi, saya dari Waikanan, mengajar di SMK Negeri 1 Baradatu, dan sudah mulai mengajar dari tahun 2009. 2009, oke. Makasih Bu. Ya. Masih ada lagi? Ya. Baik, kalau tidak ada, kita bisa mulai dari materi kita. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, senang sekali rasanya saya bertemu dengan Bapak Ibu. Percayalah, saya tidak akan mengajari Bapak Ibu, ya, karena tidak akan mengajari mengajar. Ya. Jadi, I'm not going to teach you how to teach. Karena kalau mengajari, guru mengajar itu sama dengan mengajari ikan berenang. Ya. Jadi tidak ya, jadi tidak atau mengajari burung terbang. Ya. I'm not going to teach the fish to swim or the bird to fly. Jadi tidak ya, tapi ini hanya sharing pengalaman saja apa yang sudah saya kerjakan selama 30 tahun ya. Saya di UNILA sudah 30 tahun, dari tahun 1990 sampai dengan 2021 ini sudah 30 tahun. Ya, jadi masih gini-gini saja. Jadi sudah 30 tahun mengajar di UNILA. Ya, jadi ya mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini bisa ada manfaatnya untuk bangsa dan tanah air dan untuk kita semua. Ya. Kita materinya grabbing saja. Grabbing artinya raba-raba saja kita materinya, karena sejatinya materinya itu adalah baru saya dapatkan pada 15 menit yang lalu atau 30 menit yang lalu. Ya. Tapi dari intinya saya sudah baca secara selintas, itu sudah sudah saya mengerti ya, jadi walaupun garis besarnya saja. Kemudian ini hanya memberikan wawasan saja. Nanti mungkin hari Sabtu kita akan ketemu lagi dengan materi yang sama juga ya, jadi English for Social Communication ya, jadi bahasa Inggris untuk komunikasi sosial. Bahasa Inggris itu adalah English is language is should happen in a context. Ya. Jadi bahasa itu harus terjadi dalam konteks. Ya, because context will give you meaning. Ya, konteks akan memberikan makna yang jelas. Ya. Take for example in social context, in different social context like in banking, in banking and in daily life communications. Ya. Yeah, daily life and communication and in banking, it will be different how the words operates. Jadi bagaimana kata itu memberi arti. Ya. Misalnya kata flower. Ya, kata bunga diterjemahkan dengan kata flower. Kata flower hanya akan berlaku pada saat Anda berada di konteks sehari-hari. And it will not happen, it will not work in banking context, ya, dalam dunia perbankan. Of course, it will be funny ya, to say how much flower do you get when you save the money in the bank. Berapa banyak uang berapa bunganya ya, yang akan Anda dapatkan pada saat Anda berbicara menabung di bank ya. Jadi kata flower dengan kata yang flower yang bisa diperoleh artinya dalam dunia sehari-hari atau dunia umum ya, itu tidak akan berlaku pada saat Anda berbicara di konteks perbankan ya, konteks perbankan. Jadi konteks perbankan jadi kata rate, how many, interest rate, ya, suku bunga, ya, jadi akan jauh sekali. Nah kebalikannya juga seperti itu, kata interest, ya, interest yang which mean, sorry,
interest, which means additional money that you get after you save the money at the bank, will not work when you are using this for psychology. Untuk dunia psikologi tentu tidak akan kata interest tidak akan bermakna bunga, tidak akan bermakna additional money that you get when you have save your money at the bank. Nah, kata interest sendiri terjadi di dunia pendidikan atau di dunia psikologi menjadi motivasi atau interest berarti minat, begitu kira-kira. Nah, inilah kira-kira sebenarnya inti dari dari English for Social Communications. When you are speaking, you have to see the context. When you are writing, you have to see the context. When you are teaching English, you have to make them into context. The context should be social context. Jadi konteks yang paling besar, yang paling banyak, yang paling luas itu di konteks sosial. Jadi konteks sosial itu paling luas karena sosial itu sebenarnya mencakup social will cover economics, will cover culture, will cover let's say religions, jadi juga termasuk di bidang agama. Jadi agama dalam artian bukan imannya, bukan trustnya, bukan beliefnya, tapi praktek kesehariannya itu disebut kegiatan sosial. Jadi agama juga masuk dalam irisan sosial juga, prakteknya, tapi bukan beliefnya. Kalau beliefnya itu tidak masuk dalam dunia budaya. Jadi ini pentingnya barangkali sebagai seorang guru memahami adanya konteks sosial. Nah, di dalam konteks sosial juga makanya muncul ada namanya genre atau genre, muncul genre. Jadi ada yang namanya deskriptif, ada yang namanya descriptive text, ada yang namanya narrative text, ada yang namanya spoof, ada yang namanya anecdote, ada yang namanya recount dan lain sebagainya. Itu konteks-konteks yang lebih dalam lagi. Jadi tadi konteks sosial yang lebih karena konteks sosial yang lebih luas itu konteks ekonomi, konteks pertahanan, konteks agama, konteks sosial konteks agama, sosial konteks ekonomi, sosial konteks barangkali pendidikan, itu juga masuk di dalamnya. Namun pun demikian di dalam sosial konteks itu masih harus dirinci lagi menjadi genre, karena di dalam ekonomi juga ada namanya deskripsi, jadi deskripsi ada yang namanya expository. Seandainya seorang ekonom akan menjelaskan misalnya neraca perdagangan atau rata-rata perdagangan atau rata-rata konsumsi rokok di bulan Ramadan misalnya, kira-kira begitu, dari hari pertama sampai hari ke-30 barangkali, itu ada grafiknya yang berbeda-beda. Nah, grafik itu tadi nanti akan dijelaskan melalui descriptive text, descriptive expository descriptive text begitu. Nah, itu jadi kemudian kalau seorang ekonom akan menjelaskan terkait dengan peristiwa-peristiwa dari bulan ke bulan, itu menggunakan naratif teks juga bisa seperti itu. Jadi di dalam konteks yang lebih besar itu ada konteks yang lebih kecil. Nah, okelah ini kita sebagai seorang guru, seorang guru bahasa Inggris harus menguasai semua konteks yang ada. Maka ada sedikit walaupun sebenarnya itu beban terlalu berat kalau kita memahami konteks. Semua konteks kehidupan kita pahami dan kita tahu bahasa Inggrisnya akan menjadi beban kita. Nah, jangankan dalam bahasa Inggris, dalam berbahasa Indonesia saja, kita tidak fasih memahami, tidak bisa memahami kata-kata yang terjadi dalam konteks tertentu. Saya yakin tidak semua orang tahu kata pialang.
Ya, saya yakin tidak semua orang tahu kata composite index, indeks harga saham gabungan. Ya, saya yakin tidak semua orang tahu yang di forum ini, ya saya tidak, ya kalau tahu ya alhamdulillah, tapi saya tidak yakin kalau Bapak Ibu tahu kata sentimen pasar. Sentimen pasarnya. Jadi itu. Nah, itulah konteks social konteks. Nah, masyarakat tidak mau tahu. Bapak orang bahasa Inggris, Bapak guru bahasa Inggris harus tahu. Jadi kalau masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat itu tahunya, ya Bapak Ibu tahu semua yang terkait dengan berhubungan dengan bahasa Inggris. Ya, jadi konteks pertanian misalnya, ya, apakah Bapak Ibu tahu namanya teras bangku? Teras bangku, bangku yang bukan bangku yang ada di teras tentunya bukan. Teras bangku, bukan bangku teras, bukan. Atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi table terracing. Table terracing. Mungkin Bapak Ibu tahu menerjemahkan dalam bahasa Inggris, tapi benda nyatanya seperti apa table terracing itu, atau table terrace, ya, atau teras bangku itu. Mungkin Bapak Ibu, kalaupun bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, menjadi agak susah kalau mengerti apa maknanya teras bangku. Nah, inilah ya, jadi ya seperti anekdot kita bahwa ada orang bergelar Dr. Andes, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang sudah sepuh datang ingin berubah. Ya, jadi Bapak kan Dr. Andes kan sama dengan dokter. Ya, dikira dokter. Jadi kira-kira seperti itulah ya memahami konteksnya. Language happen in context, bahwa bahasa itu terjadi dalam konteksnya. There's no meaning without relating to context. Ya. There's no meaning related to context. Nah, konteks lagi yang akan lebih spesifik lagi juga ada. Konteks itu juga akan terjadi lebih spesifik lagi, misalnya konteks ya antar pribadi yang satu dengan yang lain. Ya, misalnya kalau saya tanya, di rumah ada gula tidak? Gulanya masih apa tidak? Misalnya gitu. Itu konteksnya kan bisa lebih dalam lagi. Jadi bahwa minuman yang Anda suguhkan ke saya kurang manis barangkali ya. Jadi kalau saya menanyakan masih ada gula apa tidak di rumah. Jadi atau misalnya when the person says the coffee is hot, the coffee is too hot, the coffee is hot, kopinya panas. Is this sentence means to compliment or mean to complain? Does it mean to complain or does it mean to compliment? The coffee is hot. Kopinya panas. Ya, jadi kopinya panas. Nah, when I say the coffee is hot, what does it mean? Ya. Jadi this is related to context. Ya, jadi to more specific context. Nah, konteks akan dikaitkan dengan suasana. Dengan suasana, ya, dengan suasana. Kalau memang pas Anda menyuguhkan kopinya di waktu yang malam hari, pas saatnya dingin, Anda disuguhin kopi panas, it means that he appreciate, it means that he compliments, ya, bahwa dia bermaksud atau memuji Anda, mengucapkan terima kasih aja, to gratitude your service, ya, to gratitude your service, ya. Jadi mengapresiasi servis Anda atau layanan Anda, kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian but it will be different, it will be compliment when it is served in a hot day. Sudah harinya panas, Anda menyuguhkan kopi yang panas, jadi the coffee is hot. Nah, ya, jadi apa makna dari kalimat tadi? Bahwa bermakna bahwa beda konteks, beda makna. Ya, that language happen to context.
Language happens in a context. Bahwa konteks itu sangat terjadi berbeda-beda. Nah, dari konteks itu, maka dari konteks sosial tadi, social konteks tadi, maka memunculkan namanya register. Ya, memunculkan namanya register. Kalau dalam bahasa istilahnya, istilah sosiolinguistik namanya register. Register itu atau sama dengan kata terminologi. Sama dengan terminologi. Ya, kalau istilah sosiolinguistiknya namanya register. Artinya language that happen in a context. Language that happen, word that happen in a context, itu namanya register. Tapi kalau dalam dunia sehari-hari itu namanya terminologi. Ya. Terminologi artinya hal-hal atau kata-kata yang bermana pada konteks yang Anda gunakan. Ya. Kata-kata yang memiliki mana yang ya dalam konteks yang Anda gunakan. Misalnya dalam konteks konteks teaching English for second language, ya TEFL, teaching English for foreign language. Apa konteks yang terminologi yang Anda harus tahu? Kalau Anda dalam mata kuliah TEFL, teaching English as a foreign language. Ya, yang pertama yang saya tahu yaitu kata approach, pendekatan. Yang kedua, method. Yang ketiga, teknik. Yang berikutnya, strategi. Ya, jadi ada approach, ada method, ada teknik, ada strategi. Ya, begitu. Di dalam kata approach ada namanya axiomatic, contrivance. Ya, contrivance, axiomatic. Ya, jadi ya, axiomatic. Nah, kata axiomatic itu istilah yang ada dalam konteks kalau Anda membicarakan tentang approach. Approach itu adalah axiomatic. Axiomatic artinya ya tidak boleh disalahkan. Tidak boleh disalahkan. Kalau orang berpandangan kan tidak boleh disalahkan. Kalau saya mengatakan money is important, ya, money is important. Am I wrong to believe that money is important? Tidak salah. Atau ada yang mengatakan money is everything. Money is everything. Ya, jadi salah apa tidak kalau saya punya pandangan bahwa uang itu segalanya? Tidak salah. Ya, jadi salah kalau pandangan kita dengan kelakuan kita tidak sama. Ya. Misalnya kalau saya mengatakan money is everything, kok kelakuan saya tidak mencerminkan bahwa uang itu segalanya. Kok orangnya masih baik hati, ngajar tidak dibayar nggak apa-apa. Ya, itu berarti Anda salah menerapkan money is everything gitu. Ya, jadi begitu ya. Ya, tapi kalau money is important, ya itu ya antara kelakuan antara belief yang Anda lakukan, ada belief yang Anda percaya dengan kelakuan yang Anda tunjukkan itu ya kadang-kadang penting, kadang-kadang tidak penting, kadang-kadang ya jadi begitu. Seperti ya belief itu seperti itu ya. Nah ya, jadi konteks itu tadi ya menghasilkan register. Register itu kalau dalam bahasa sehari-harinya disebut dengan terminologi. Ya, terminologi misalnya kata TEFL, teaching English as foreign language, itu ada kata TEFL, berarti ada terminologi yang harus Anda tahu, yaitu approach, method, teknik. Nah, kata teknik dan sama dengan teknik dan method itu method dan teknik kita bedakan di dalam dunia pendidikan bahasa Inggris. Tapi kalau di luar pendidikan bahasa Inggris itu teknik sama metode sama saja. Dan apa metode yang dipakai saat mengajar? Metode yang dipakai saat mengajar. Ya, jadi itu kira-kira ya. Jadi metode yang dipakai untuk mengajar apa? Padahal kalau kita mengatakan itu teknik, ya, karena yang paling tinggi itu approach, di bawah approach ada method, di bawah method ada teknik. Jadi begitu. Kalau boleh saya ulangi, method itu misalnya audiolingual method, mulai dari grammar translation method, audiolingual, direct method, sampai communicative language teaching method. Nah, tekniknya apa? Teknik yang audiolingual misalnya repetition, memorization, ya, jadi begitu. Teknik yang ada di communicative approach apa? Jigsaw, problem solving, ya, problem solving, project based learning. Nah, nanti ini
masuk ke sana sebenarnya nanti ya. Apa yang terkait dengan seperti itu ya. Pengajaran terkait pengajaran yang berbasis project based learning begitu. Nah, itulah kira-kira dalam dunia sejarahnya mengapa kita mempelajari English for Social Communication atau Social Context Communication begitu. Nah, berkomunikasi pun harus sesuai dengan konteks. Kalau tidak sesuai dengan konteks nanti akan jadi masalah. Ya, jadi begitu. Ada seorang dalam suatu rapat ada yang mengusulkan ya kelulusan mahasiswa Unila itu dikaitkan dengan ya harus menguasai TOEFL 450 paling tidak. Nah, kebijakan ini kita revisi, kemudian ada yang mengusulkan kepada rapat, Pak, sebaiknya TOEFL-nya itu 250 saja, Pak. 250 saja nilainya. Nah, ini karena tidak tahu konteks pembicaraannya begitu. Nah, TOEFL 250, TOEFL itu paling tinggi, paling rendah itu 300. Paling tinggi 670. Nah, kalau Anda datang saja ikut mengisi daftar nama saja, nama dan nomor identitas, Anda sudah dapat minimal 200. 250 sudah dapat, 300 sudah dapat. Nah, jadi yang pengusul tadi berarti tidak tahu konteks tentang TOEFL, tentang Test of English as Foreign Language. Nah, maka dari itu kalau kita tidak tahu konteksnya, kalau ya suatu saat jangan kita sok tahu ya. Jadi jangan sampai sok tahu nanti kalau Anda tidak tahu konteksnya. Ya, maka dari itu sebagai seorang guru bahasa Inggris bahwa English for Social Communication is very important. Nah, yang ada di buku Anda itu ada deskriptif, ya, ada deskriptif itu salah satu ya bagaimana mengembangkan siswa bisa mengembangkan atau bisa mengembangkan dalam membuat kalimat-kalimat deskriptif teks. Akan saya share ininya. Mudah-mudahan oke. Bisa dilihat? Halo, bisa dilihat semuanya? Ya, iya Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Ya, ini yang pertama yang perlu kita ketahui bersama bahwa pertama kita memahami terkait dengan the goal of ELT. Jadi semua harus tahu bahwa goal of ELT is the ultimate goal is to develop the students' communicative competence. Jadi mengajar bahasa Inggris itu ya tujuan paling utama yaitu mengembangkan kompetensi komunikatif atau disingkat dengan CC ya. Nah, komunikatif kompeten itu apa? Ya. Komunikatif kompeten itu adalah understand and express, being able to understand and express meaning ya. Jadi mampu memahami, understand dan mengekspresikan dan mengungkapkan. Mampu memahami berarti terkait dengan reading dan listening, ya, atau disebut dengan receptive language, receptive skill. Understanding, ya, berarti mengacu pada dua keterampilan yaitu listening and reading. And express, dan mampu mengungkapkan makna. Ya, jadi mampu mengungkapkan itu dengan dua mode. Yang pertama, writing, ya, expressing in written form, mengungkapkan dalam bentuk tulisan. Ya, jadi ya, itu writing. Kemudian yang kedua, mengungkapkan dalam bentuk lisan, berarti speaking.
apa yang diungkapkan dan dimengerti, yaitu meaning, makna. Ya. Makna itu bisa opinions, ya, bisa ideas, bisa feeling, bisa fact, bisa macam-macam lah. Ya. Jadi opinion, ideas, itu ya, feeling, ya, itu mana. Nah kemudian saat kapan kita mengungkapkan mana ya, di varieties of communicative situation, di berbagai macam situasi komunikatif. Nah ini yang disebut dengan teks, yang disebut dengan konteks, yang disebut dengan social context. Jadi ya, in varieties of communicative situation. Jadi mampu mengungkapkan dan memahami makna dalam berbagai macam situasi komunikatif. Ya, jadi berbagai macam situasi komunikatif. Ya, situasi komunikatif seperti apa? Di dokter, saat Anda ke dokter, saat Anda ke kantor, saat Anda di sekolah, saat Anda menawar barang, saat Anda menjadi menawarkan barang, atau menawar barang, yang sekarang menawarkan barang. Ya, saat Anda convincing to, ya, meyakinkan seseorang untuk membeli produk Anda. Ya, saat Anda di bandara, saat Anda di hotel, ya, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan varieties of communicative situation, berbagai macam situasi komunikatif. Ya, jadi itu ya. Ini yang memunculkan English for social communication, both in spoken and in written form. Baik dalam. Mohon maaf Pak, slide-nya freeze dia kalau di slideshow Pak. Kenapa slide-nya? Stop dia kalau di slideshow. Nggak keluar di tidak keluar. kami Pak. Oh, ya. Jadi kayak mana? Terima kasih Pak. Nggak usah di-showin aja Pak, langsung. Ini aja. Nah gitu aja Pak. Oh Iya, gini Pak. aja ya sudah. Oh ya sudah. Ya makasih. Ya. Nah inilah kira-kira ya. Jadi situasi komunikasi itu seperti ini ya, communicative situation ya, situasi komunikatif dalam berbagai macam situasi komunikatif. Nah, ya. Jadi itu. Nah kemudian ada elemen-elemen dari komunikatif kompeten ya. Jadi komunikatif kompeten tadi adalah tujuan utama pengajaran bahasa. Semua bahasa itu harus semua pengajaran bahasa harus mengacu pada pengembangan komunikatif kompetens ya, itu semua seperti itu. Nah komunikatif kompeten itu adalah mampu memahami dan mengungkapkan makna dalam berbagai macam situasi komunikasi begitu. Nah komunikatif kompeten itu ada beberapa unsur. Yang pertama yang disebut dengan linguistic competence, yang kedua socio-linguistic competence, yang berikutnya discourse competence, yang berikutnya ya. Ininya slide-nya nggak jalan Pak. Memang belum saya jalankan. Oh iya. Belum dijalankan, masih dari slide pertama, masih slide kedua. Jadi itu nanti ini kita akan skip. Tapi ketahuan tidak bisa dibaca nggak Pak slide-nya? Bisa, bisa ya. Bisa, Ini masih baru yang slide pertama ini, belum merujuk ke slide berikutnya. Ya, kita belum pindah kemana-mana kok. Ya. Oke, saya ulangi ya. Baik, komunikatif kompeten tadi comprises of 5 elements ya, berisi atau mengandung atau terdiri dari 5 elements, 5 unsur. Yang pertama linguistic competence, yang berikutnya socio-linguistic competence, yang berikutnya discourse competence, yang keempat yaitu strategic competence, yang kelima yaitu actional competence atau actional competence. Linguistic competence berarti mengacu pada kemampuan mengungkapkan dan memahami ya secara benar menurut tata bahasa.
Ya, maka grammar itu juga penting sekali. Ya, grammar juga sangat penting sekali. Mengajarkan grammar juga penting sekali. Hanya caranya mengajarkan grammar harus sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum 2013. Yang isinya yaitu ada mulai dari observing, kemudian questioning, kemudian associating, kemudian practicing atau experimenting, dan yang terakhir yaitu communicating. Ya. Jadi mengajar grammar tidak mulai dari rumus, tapi mulai dari fakta-fakta yang ada. Anda sediakan gambar misalnya di toko, ya. Kemudian ada gambar beberapa orang berkegiatan di toko, kemudian Anda tanyakan, Anda berikan ilustrasi. Now we are now in the Indomart supermarket. There are many persons are doing something, doing different things. The first is they are selecting goods misalnya, dan lain sebagainya. Jadi ini baru nanti terakhir baru Anda menggambarkan rumusnya. Sosiolinguistik kompeten. Nah ini terkait dengan konteks. Sosiolinguistik kompeten tadi terkait dengan konteks tadi. Jadi bahasa terkait dengan konteks. Ya, jadi konteks dan manner itu namanya sosiolinguistik konteks. Ya. Bahasa itu tidak hanya benar saja, tapi harus sesuai dengan konteks. Ya. Tadi Anda tidak ada yang salah kalau menanyakan how is the flower, sir? How much flower do I get when I save the money in the bank? This sentence is not totally wrong. This sentence is not wrong. Even this sentence is correct. Yeah. When you say how many flowers do I get when I save the money in the bank? Yeah. Tapi secara konteks tidak benar, secara sosiolinguistik tidak benar. Jadi begitu. Jadi benar secara grammar itu tidak kadang-kadang harus benar juga secara konteks begitu. Kemudian yang berikutnya itu discourse kompeten, mampu menyusun kalimat, ya, mampu menyusun kalimat dari kata menjadi kalimat, dari kalimat menjadi paragraf. Strategi kompeten itu pada saat Anda in the mid of speaking, when you stumble over words, you have to make a solution. Ya, pada saat Anda berbicara, kemudian Anda stop karena Anda menemukan kata-kata yang sulit, sehingga Anda harus mencari strategi. Ya, itu disebutkan strategi kompeten. Atau pada saat Anda duduk di bus, kemudian Anda memulai bicara, itu juga itu disebutkan strategi kompeten. Bagaimana orang mengawali pembicaraan, mempertahankan pembicaraan, dan mengakhiri pembicaraan, itu juga termasuk strategi kompeten. Yang terakhir, actional kompeten, tadi memahami makna yang ada dalam di balik kalimat itu. Ya, saya tadi sudah menyinggung, kalau orang mengatakan the coffee is hot, what does it mean? Does it mean that the coffee is really hot, or does it mean something else? Begitu kira-kira. Inilah kira-kira yang area kita, ya, irisan-irisan yang akan kita sajikan pada saat kita mempelajari English for Social Context ini, Sociolinguistic Context ini. Ini kira-kira yang kita akan menjadi irisan utama pelajaran kita. Ya, tapi semuanya harus bermuara pada komunikatif kompeten, bahwa mengajar bahasa Inggris itu harus sesuai dengan komunikatif kompeten. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Sudarko. Ya, tadi belum kenalan ya? Sudah, Pak. Oh, sudah ya? Oh iya, sudah ya. Iya. Tadi bahasa dipengaruhi oleh konteks. Ya. Kemudian konteks itu juga ada beberapa hal yang mempengaruhi, contohnya suasana ya, Pak ya? Ya. Apakah selain suasana ada lagi tuh, Pak? Yang banyak ya, Pak. Banyak ya, Pak? Banyak. Budaya,
ya, suasana hati, ya. Suasana hati itu lebih mikroskopik lagi, ya. Itu namanya speech event, ya. Itu dengan speech event, ya, konteks di mana ujaran berlangsung, ya, konteks di mana ujaran berlangsung, ya. Jadi yang lebih besar lagi, yang paling besar linguistik, language in context, konteks yang lebih besar. Kemudian konteks dari konteks yang yang besar tadi ada konteks yang lebih kecil, yaitu speech event namanya, ya, konteks di mana pembicaraan sedang berlangsung. Kemudian dari speech event masih ada lagi yang namanya speech act, tindak tutur, ya. Ya, jadi tidak suasana hati, intonasi itu ya. Ya, suasana hati seseorang. Ya, kalau misalnya Anda dengan orang yang Anda bisa marah, ya, biasanya dengan pasangan kita bisa marah, ya. Jadi itu makna kata itu sangat tergantung dengan suasana hati. Jadi bahkan kalau Pak Sudarko, ya, saya tadi Sudarko tadi bilang, misalnya nanya sama istri saja, misalnya sudah sholat isya belum, nah, itu bisa bermakna yang bermacam-macam. Ibu sudah sholat, itu bisa bermakna yang bermacam-macam, tergantung, ya, yang memaknai, tergantung dua orang yang memaknai tadi, ya. Tapi kalau dengan anak, sudah sholat belum, itu ya pertanyaan biasa, tapi dengan istri akan bermakna lain, kira-kira seperti itu. Jadi konteks yang lebih mikroskopik nama speech act, konteks yang agak lebih besar namanya speech event, konteks yang lebih besar lagi namanya social context. Jadi kira-kira begitu. Nah, social context itu ada budaya dan sebagainya. Budaya, misalnya kalau kita menanyakan umur, ya, itu ya ada kait-kaitan yang tidak lazim lah kira-kira. Tapi kalau dokter menanyakan umur sangat wajar. Ya, dokter menanyakan umur dengan pasien, bapak umurnya berapa, ibu umurnya berapa, gitu. Ibu tinggal di mana, gitu. Itu akan. Nah, tanpa memahami konteks baik yang sosial maupun yang lebih kecil-kecil lagi akan menghasilkan misunderstanding. Kami pernah mengalami itu, di UPT Bahasa ada seorang bapak-bapak yang memang kelihatannya sangat serius sekali. Kemudian ada seorang ibu yang datang menanya, ya, kemudian ditanya sama bapak-bapak tadi, ibu tinggal di mana, kayak gitu. Kemudian ibu tadi menjawab dengan agak sedikit cemas, menjawab, maaf Pak, saya sudah punya anak 3. Jadi itu, ya, jadi maknanya bahwa konteks akan membawa suasana, akan membawa makna yang berbeda, dan akan membawa communication breakdown, ya, atau misunderstanding lah kira-kira. Jadi yang bertanya serius menanyakan ibu tinggal di mana atau ibu alamatnya di mana, yang menjawab sudah ketakutan dengan menjawab, maaf Pak, saya sudah punya anak 3. Begitu. Nah, ini antara dua kalimat tidak sama sekali, tidak nyambung begitu. Itulah kira-kira yang disebut dengan why it is important to learn context. Kira-kira begitu. Pak, terima kasih. Ya, sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Saya Indah Puspitasari. Ya, Indah Puspitasari. On the explanation about English contact, is it the same as English contact with English special for purpose? Ya, betul. Ya. Jadi English ESP, English for specific purposes, yes. Ya. English for specific purposes. Jadi itu sangat betul sekali. Jadi munculnya dari English in a context itu akan memunculkan English for specific purposes. Ya. Karena English for specific purposes itu akan mempelajari tentang English for economics, English for law, English for engineering, English for medical. Ya. Jadi kalau Anda mengajar ESP misalnya begitu, ESP itu harus sesuaikan dengan tempat di mana atau background mahasiswanya. Ya. Kalau di mahasiswa Fakultas Kedokteran, tentu English for Medical Science. Kalau mengajar bahasa di Fakultas Hukum, berarti English for Law. Ya. Kalau mengajar di ekonomi, berarti English for
purposes ESP begitu. Jadi English for Agriculture karena memang mereka memiliki bahasa tanda kutip memiliki terminologi yang berbeda-beda. Itulah kira-kira seperti itu. Jadi memunculkan ESP ya. Tapi di sini tidak, di sini hanya untuk kalau di sekolah tentu agak lebih general lagi ya. Jadi lebih konteks dalam artian konteks ke dokter, konteks kalau Anda bicara di dokter, kemudian Anda nabung uang di bank, kemudian Anda ke hotel ya. Jadi Anda mau membeli tiket itu memang harus secara umum harus tahu semuanya ya. Jadi ya, konteks-konteks sosial itu harus tahu semua. Tapi kalau yang ESP memang sudah mahasiswa ekonomi ya harus tahu dengan ekonomi gitu. Tapi kalau yang English for Social Communication itu kira-kira konteks sosial yang lebih luas lagi. Jadi yang lebih luas lagi itu harus siswa kita harus dibekali dengan English for Social Communication. Jadi tahu misalnya tiket bola-balik itu bahasa Inggrisnya apa? Ya. Jadi kemudian cuti bahasa Inggrisnya apa? Ya. Kemudian liburan bahasa Inggrisnya apa? Ya. Itu harus tahu. Ya. Jadi tiket satu arah kayak mana, menanyakan tiket yang harus tahu begitu. Itu juga termasuk English for Social Communication dan ini kalau saya boleh mengatakan English for General Social Communication, lebih umum lagi ya. Jadi itu kira-kira seperti itu. Nah, tanpa itu kita tidak akan bisa mengembangkan apapun. Ya, tanpa itu kita tidak bisa mengembangkan apapun ya. Misalnya kita mau bicara masalah yang umum sajalah ya. Perbankan tapi yang umum saja, save the money, account number, invoice itu ya ini walaupun bukan mahasiswa ekonomi harus tahu ya, tax, additional value, nilai tambahnya seperti apa. Jadi value added-nya berapa, nilai tambahnya berapa begitu. Itu kira-kira harus tahu begitu. Jadi betul Bu, dari English for Social Context itu akan memunculkan ESP. English for Specific Purposes. Begitu Bu Indah. Thank you, Mister. Okay. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu akan saya sedikit bawa ke descriptive text. Ya, jadi dari English for Social Communication itu menghasilkan yang namanya genre atau genre. Jadi bacanya genre. Ya, tapi jangan dibaca genre Bu ya. Nah, kalau genre untuk orang Indonesia saja enggak apa-apa. Genre baru. Genre musik yang baru ya. Genre musik berarti jenis musiknya. Ya, misalnya ska, dangdut, Melayu ya. Kemudian dan lain pop, ya, rock, ya, pop rock dan sebagainya. Itu namanya genre. Tapi kita sebagai orang bahasa Inggris atau sebagai seorang guru bahasa Inggris membacanya genre. Maka ada yang namanya genre analysis. Nah, genre itu hasil dari English for Social Context. Ya, jadi social communication. Ya, jadi itu ya salah satunya. Nah, kemudian di dalam ujung-ujungnya pada saat kita membaca atau membahas genre, ya, kita harus membaca konteks. Sebagai contoh, kalau kita membahas tentang farmer, mohon maaf ini, farmer itu kata-kata yang terkait dengan farmer biasanya apa? Walaupun tidak benar ya, tidak semuanya benar, tapi ini minimal dalam benak saya ada seperti itu. Biasanya farmer ya mungkin kalau di desa itu banyak anak ya biasanya. Kalau 3 itu sudah termasuk banyak. Ya, jadi live in village biasanya jarang petani di kota ya. Biasanya yang bertani itu sudah sepuh ya. Mohon maaf ini banyak yang kaya juga tapi ini hanya sebagai ilustrasi saja. Poor biasanya, tapi tidak semuanya benar ya. Nah, dari kata ini semua
dari live in the village, 3 children, old, poor, akan muncul kalimat di sini. Ya, tapi tentu kita sudah tahu kata yang ada, ya kata yang ada dulu ya. Jadi ini namanya kata chunking-nya, chunking. Ya, chunking artinya mempelajari kata, mempelajari bahasa dari frase-frase yang ada. Ya, jadi misalnya kata good morning, thank you very much. Ya, ya. Jadi without further ado, without further ado itu langsung diambil dari kalimatnya saja, ya. Tidak diambil dari satu persatu. Jadi kalau Bapak Ibu memimpin suatu diskusi, kemudian Ibu akan mengatakan, baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, ya, atau tanpa berbasa-basi. Nah, kalau Bapak Ibu langsung menerjemahkan tanpa basa-basi in English, agak susah, Bu. Ya. Maka caranya yaitu ambil teks yang ada di konteks, ya, ambil teks yang ada di konteks pidato, teks yang ada di konteks moderator, ya, teks yang ada di konteks seminar, maka ada kalimat without further ado. Well, ladies and gentlemen, without further ado, we would like to introduce Mr. Chang, to speak for about 4 minutes atau 5 minutes misalnya begitu, ya, tanpa basa-basi. Nah itulah. Jadi memahami konteks itu banyak sekali untungnya, Bu. Ya, memahami konteks itu banyak sekali untungnya karena kita bisa belajar dalam konteks yang memang kita inginkan. Ya, jadi bahasa Inggris itu konteks menjadi moderator, bahasa Inggris dalam konteks kita berdagang atau kita menawarkan barang, bahasa Inggris dalam konteks kita membeli tiket, ya, itu sama sekali benar akan sangat menolong Bapak Ibu semuanya. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita konteksnya pertanian atau farmer, ya tinggal ini namanya semantic mapping, ya, semantic mapping artinya kita memapping, mengetahui arahnya, mengetahui unsur-unsur yang bisa kita gunakan pada saat kita akan mengembangkan suatu paragraf. Ya. Farmer akan terkait dengan live in village. Farmer akan terkait dengan children, having more than 2 children. Farmer biasanya terkait dengan old. Farmer biasanya terkait dengan ekonomi yang barangkali kurang menguntungkan, ya, kecuali petani di Amerika. Nah, kemudian ada kalimat yang sudah kita fabrikan, ini kalimat fabrikan ini, ya, yang saya garis bawahi, yang saya blok itu namanya kalimat fabrikan, ya. Artinya kalimat-kalimat yang sudah harus ada, ya. Once upon a time, konon, ya, atau konon ceritanya, gitu. Once upon a time, atau there lived a farmer in very small remote area. The remote village. He was very poor, he was very old, and he lived with the 3 children. Nah, ini dengan semantic mapping yang sesuai dengan konteks, kita bisa langsung membuat paragraf. Itulah kira-kira yang kita bisa pelajari. Ya. Berikutnya, nah ini yang berikutnya yaitu pada saat Bapak Ibu membuat descriptive text atau mengajarkan descriptive text, ya, itu Bapak Ibu harus mengajarkan feature, ya, karena deskripsi untuk orang, untuk lokasi, untuk binatang itu berbeda-beda. Ya, saya ulangi, pada saat Bapak Ibu mengajarkan kalimat descriptive text atau bukan kalimat jenis teks deskriptif, itu Bapak Ibu harus menspesifikan, ya, apakah mendeskripsikan binatang, apakah mendeskripsikan orang, apakah mendeskripsikan objek. Ya, jadi kira-kira begitu, ya. Kalau orang itu apa saja yang harus dideskripsikan, misalnya haircutnya seperti apa,
body buildingnya seperti apa, kemudian bajunya seperti apa, ya. Jadi facial seperti apa gitu. Nah, sekarang kita coba mempelajari terkait dengan feature, identifying feature. Ini kita masih terkait dengan bagaimana menggambarkan objek, ya, bagaimana menggambarkan objek. Kalau Bapak Ibu akan menggambarkan objek, ya, maka Bapak Ibu harus mengidentifikasi terkait dengan material, how the object is made of, what the object is made of, bagaimana objek itu dibuat, dari mana. Berarti menghasilkan terkait dengan barang benda-benda, ya, atau terkait dengan warna, color, atau terkait dengan shape, bentuknya, atau terkait dengan size-nya, atau terkait dengan texture-nya, atau terkait dengan clothing-nya, atau terkait dengan taste-nya, atau terkait dengan analoginya, ya, atau terkait dengan part of an object, atau terkait dengan weight-nya, dengan price-nya, dan lain sebagainya. Sekarang kita perhatikan yang terkait dengan material, ya. What is the object made of? What is the object made of? Dari mana atau asalnya terbuat dari bahan apa objek itu dibuat? Plastik, silver, iron, copper, cotton, lead, bronze, aluminium, steel, wood, metal, leather, cloth, liquid, paper, steel, soil, mud, clay. Jadi itu, ya. Nanti secara khusus Ibu harus bisa membedakan antara leather dengan skin and leather. Nah, itu harus bisa dibedakan. Nah, jadi itu, ya. Nah, maka nanti aktivitasnya kalau Ibu Bapak mau mengajarkan descriptive text, dibuat tabel seperti ini tabelnya. Siswa disuruh membuat sendiri. What is the material made of? Misalnya akan menggambarkan terkait dengan misalnya terkait dengan garpu tala misalnya. Garpu tala in Inggris apa garpu tala? Menggambarkan garpu tala. Jadi terbuat dari apa, warnanya apa, shape-nya seperti apa. Tinggal ngisi, ya. Jadi kegiatannya tidak langsung siswa disuruh membuat karangan, tapi disuruh membuat apa? Feature-nya dulu, begitu. Color, white, black, blue, red, orange, pink, brown, green, yellow, beige. Tahu warna beige? Ada yang tahu warna beige? Beige orang bilang. Tahu, Pak. Ya, tahu ya. Kalau ibu-ibu biasanya tahu warna beige. Iya, warna bedak, Pak, soalnya. Oh, begitu ya. Iya. Kalau Bapak Kalau laki-laki hanya 12 warna, Pak. Kalau perempuan bisa 20, Pak. Bisa 30 warna mereka. Oh, gitu ya. Warna kaki, tahu kaki? Warna kaki? Tahu, Pak. Ya, tahu, Pak. Oh, iya. Warna pastel? Tahu. Tahu juga ya. Lovely color. Pastel itu warna apa, Bu? Color. Pada prinsipnya pastel itu warna apa? Why is it? Warna yang soft, Pak. Lembut, ya. Soft color. Soft color. Jadi warna pastel itu adalah warna yang apapun warnanya yang digabung dengan warna putih. Apapun warnanya yang digabung dengan warna putih itu sebenarnya konsepnya pastel itu begitu. Whatever the color and when it is combined with white, it will be pastel namanya. Jadi tapi istri saya nggak bilang pastel itu gitu, Pak. Pastel itu beda apa kata dia. Oke. Berikutnya yaitu kata shape, circular, rectangular. Tahu rectangular? Tahu, Pak. Nah, itu ya. Jadi ada yang tahu ya. Round, trapezium, dunia trapezium. Trapesium, tahu warna apa bentuk trapesium? Tahu, Pak. Tahu ya. Tahu. Conical?
Iya, tahu Pak. Conical ya. Conical itu kayak cepol rambut ibu-ibu. Cylindrical. Yeah. Now cylindrical, it's like a lock of wood. Yeah. Cylindrical. Flat. Ya, tahu ya flat ya. Flat itu bisa berarti warnanya flat ya. Jadi not vivid. Cubical, spherical, triangle, oval, square, ball shape, box type, prism, ellipse, and pointed. Ya. Pointed biasanya terkait dengan nose, ya. Pointed nose. Ya. Hidungnya mancung. Berikutnya, size. Long, short, medium, economy. Jadi ekonomi itu size atau kelas. Jadi kalau ibu mau mengajar di kelas yang mengajarkan kalau misalnya ibu ngajar di sekolah kejuruan, ada kelas ekonomi. Nah, never say I would like to teach in economy class. Karena ekonomi itu terkait dengan ukuran maupun kelas. Jadi ekonomi kelas berarti kelas ekonomi. Berarti kelas yang tidak ada AC-nya. Kalau di kapal ekonomi kelas berarti kelas yang ketiga. Pesawat berarti kelas ekonomi, kelas yang relatively very cheap to pay. Tapi kalau kelas ekonomi, kelas yang mempelajari tentang ekonomi berarti economics class. Economics class. Jadi ya, economy size berarti not big size. Ya, jadi itu kira-kira. Jadi ini supaya kita tahu semuanya. Ya, ya jadi ini men's size mannequin, men's size mannequin, men's size ya, men's size mannequin, men's size stature. Ya, stature yang men's size yang yang berukuran ya sepadan dengan manusia. Jumbo, large, small, large, ya, tiny, extra large, half spherical. Ada kata-kata yang buatan sendiri, half spherical, begitu kira-kira. Texture, tender, soft, tough, flexible, rigid, creamy, crunchy, crispy, rough, jelly, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu. Jadi ini kemudian baru mempelajari terkait dengan function. This object is used for, the person uses this object for this small function to suck, this small function to suck the dust. You can use this object for ironing the clothes. Number one, yang function, itu apa kira? What does it refer to? Number one, what does it refer to? In English. Silakan. Kalau tahu nomor satu, this object is used for selecting the rice from the paddy. What does this object? What is the object? Bisa ini? Halo? Yes, sir. I get the point. You get the point. Nomor satu kira-kira objeknya apa? In English. Dalam bahasa Indonesia tahu tidak? Nomor satu, sawah, Pak. Objeknya apa? Sawah bukan, Pak? Apa? Rice field. Sawah. This object is used for objek loh nih. Penggiling. Objek. Nah, ini objeknya apa? Pilih nasi dari padi kan? Iya. Nah, tanpa ini Selecting the rice. ya, tanpa ini list apa? Kalau tanpa dalam bahasa Inggrisnya apa? Rice selector. Nah, inilah yang disebut dengan strategi tadi. Tanpa ini yang di yang di tadi kalau Anda tahu objeknya, but you cannot recall the name, you cannot label the name. Itu yang disebut dengan strategi kompeten tadi. Strategi kompeten tadi. Yang di komunikasi kompeten yang ada kata strategi kompeten. Tahu ya?
Tadi slide pertama kan saya menjelaskan tentang komunikatif kompeten. Ada salah satunya itu linguistik kompeten, discourse kompeten, social linguistik kompeten, strategi kompeten, dan ya itu disebut dengan strategi kompeten. Artinya strategi pada saat Anda mengalami kesulitan untuk menggambarkan sesuatu yang Anda tidak tahu. Anda tahu objeknya tapi tidak tahu bagaimana menyebut dalam bahasa Inggris. Maka salah satu caranya yaitu menyebutkan fungsinya. This object is used for selecting the rice from the paddy. Namanya winnowing tray. Winnowing tray. Tampah. Ya, jadi. Okay. The person uses this object for draining the clothes. Apa itu? Washing machine. Washing. Jemuran. Jemuran. Hanger. Jemuran apa ini, Inggris? Jemuran. When you cannot say, when you cannot recall, when you cannot label jemuran, in English, you use your strategy. Caranya itu fungsinya, bagaimana fungsinya. Dan orang akan, komunikasi akan berjalan. Nah, maka perlu strategi. Strateginya perlu menggunakan function. Begitu. Function dengan tekstur, dengan size, ya, color, ya, kemudian dari materi, it is made of, misalnya tidak bisa menyebutkan atau melabeli tampah, but you have to speak in English with English person, with American person, let's say, yeah, and you are struggling for, yeah, so that, yeah, the person can get the meaning of, yeah, of what you're saying. Ya, kemudian Anda akan okay. Ya, Anda akan berjuang itu. Caranya yaitu menyebutkan materinya dari mana. Tampah, what is tampah made of? It is made of bamboo. Bamboo, and then it's size like it's like ukuran seperti apa? It's rounds. Kemudian it is the function of this object is for selecting the rice from the paddy. Begitu. Semuanya akan berlangsung dengan baik. Ya, komunikasi akan berjalan dengan lancar walaupun Anda tidak bisa menyebutkan objek itu dalam padanan dalam bahasa Inggris. Nomor 3, this small small function to suck the dust. You can use this object for ironing the clothes. Number 5, the function of the object is for taking the nail out of the board. Itulah kira-kira dalam mengajarkan descriptive text, ya, dengan feature-nya. Ya, itu clothing. Ini untuk menggambarkan apa kalau clothing? Menggambarkan object or human being? Benda. Objek. Ya. Benda atau apa? Ya, boleh bisa menggambarkan benda, boleh. Menggambarkan orang juga bisa. Apa kill? Kill apa kill? Yang C itu. Kill. Yang C. Skirt. Kill. Iya. Ya itulah kill ya. Jadi rompi ya. Itu rompi. Kill, using a kill. Nah, ini menggambarkan terkait dengan human being, man, ya. Yeah. When you use blues, when you wear blues or skirt or pantalon or trousers, ya. Jadi itu ya. Taste, ya. Jadi itu kemudian analogi. Jadi kalau tidak tahu fungsinya pakai analogi, it is a type of, it closest to, it's similar to, it resembles, begitu. Menggambarkan objeknya, kira-kira begitu. Nah, kalau mau menggambarkan bicycle, harus tahu objek-objek yang ada di bicycle. Wheel, gear, chain, frame, apalagi saddle. Ya, jadi itu kira-kira. Brain
hemisphere, cell, neuron, nerve, callosum, back, buckle, strap, zipper, button, brand name, ya gitu ya. Sleeve, collar, zipper, computer chip, disk, board, monitor, flash disk, mouse, ya. Itu benda-benda yang ada di. Nah, ini bisa untuk latihan kalau Anda akan, Bapak Ibu akan mengajarkan terkait dengan how to describe the object. Bicycle misalnya. The frame, how is the frame? I bought bicycle, it costs 5 million. Jadi apalagi wheelnya berapa, ya, gearnya, how many gear does it have, change ya berapa, frame-nya seperti apa begitu. Ya, jadi kira-kira begitu. It weighs about, it's only 1 ounce. What is the weight of how many kilos? Price, how much does it cost? It costs, kira-kira begitu. Nah, how if your teacher, if you are going to describe your bag, misalnya, how do you describe this object? Nah, caranya kan it's woman bag, not like men's bag. It's bright brown and it is made of soft leather. Berarti kita harus bisa membedakan leather dengan skin and leather. The brand name might be Camry. I'm not sure. It's got two buckles. This is buckle. This is buckle. Can you see the buckle? There are 2 buckles. This is buckle. This is buckle. They are gold plated. Wah, gold plated. Gold plated. Nah, ini kalau menggambarkan sepatu, this is not my shoes. Type-nya, materialnya, texture, color, price, brand name, etc. How can you describe this object? Type, material, texture, color, price, brand name. Jadi ujung-ujungnya English for Social Communication itu ujung-ujungnya yaitu bagaimana membuat siswa itu mampu berkomunikasi secara sosial. Dan berkomunikasi secara sosial itu salah satunya itu describing the object, the person, ya, the human being, ya. Jadi bisa menggambarkan apa namanya manusia, bisa menggambarkan objek, bisa menggambarkan dan apa binatang dan oke. Itulah kira-kira yang bisa kita share. Jadi kali ini ya, jadi cara menggambarkan benda-benda. Ya, itulah kira-kira. Ya, nanti kita akan ke yang lebih teknis lagi terkait dengan English for Social Communication. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa social is one of the context. Jadi social is one of the context, social context. Ya. Jadi sebenarnya apa namanya bahasa Inggris untuk konteks sosial. Bahasa Inggris untuk konteks sosial. Nah, konteks sosial tuh masih dibagi menjadi beberapa lagi konteks yang lebih dalam lagi. Nah, untuk lebih mengerucut lagi menjadi genre. Genre itu adalah jenis teks, yaitu misalnya kata yang paling umum descriptive text, narrative text, expository, analytical dan lain sebagainya. Itu yang paling umum begitu kira-kira. Do you have any questions? Sir. Jadi kita bertemu lagi hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Mudah-mudahan kita lancar ya Sabtu. Saya akan
di sini hari Sabtu di UPT Bahasa. If you have questions, silakan. If you do have questions. Mister, I would like to ask a question. Yes. Well, actually, we have already discussed about descriptive text, and in this module consists of descriptive and also report text. Yeah. I have a misconception about of this kind of text between description and also report text. How can you explain it more, Mister? Thank you. Ya, membedakan antara report text and description text. Kadang-kadang kata deskripsi itu kadang-kadang menjadi rancu dengan report text. Deskripsi, when you are describing, you have to be objective. Ya, jadi objektif, mendeskripsikan itu biasanya objektif. Ya, jadi itu ya. Kemudian objektif artinya ya there's no feeling. Ya, if you are describing elephant, yes, what according to what you see, not what you feel. Gitu ya. Ya, jadi itu kira-kira. Ya, jadi report ya, jadi mendeskripsikan itu seperti itu ya. Jadi memberikan gambaran apakah yang Anda lihat sesuai dengan yang orang lihat. Apakah yang Anda lihat, yang Anda gambarkan, apakah orang mendapatkan gambaran seperti yang Anda gambarkan. Itu ya deskriptif. Report kadang-kadang terkait dengan waktu. Terkait dengan waktu juga ya. Ada keselingan waktu ya. Kemudian kata-katanya kadang-kadang tidak ya sesuai dengan feeling masuk kadang-kadang reportase begitu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Yang berikutnya kalau deskriptif itu objek, kalau report biasanya kegiatan. Biasanya kegiatan. Itulah kira-kira. Kalau ada yang lain silakan. Kita sampai di set sampai pukul 12. Sudah pukul 12 kurang 5 menit kalau saya bagian barat, jam saya kurang. Jadi untuk pertemuan pertama ini memang ya saya menggunakan materi yang sifatnya irisan saja karena saya baru membaca bukunya ya 15 menit sebelum kelas berlangsung tadi. Jadi yang saya buat PPT-nya malah yang P21 ya, sudah 7 PPT bahkan ya, sudah 7 PPT. Nah, saya baru dapat, saya bolak-balik lihat dari kemarin saya lihat, dari minggu yang lalu saya lihat kok teksnya tidak termasuk di situ ya. Tidak ada English for Communication. Kalau jadwalnya ya English for Communication ya. Dan saya membaca-baca ya. Saya ingin yang Anda baca, yang kita jelaskan yang sesuai dengan buku. Tapi juga tambahan dari saya juga supaya nanti ada pengayaan ya. Artinya selain Anda bisa lulus PPG yang sesuai dengan buku, Anda juga mendapatkan pengetahuan tambahan sesuai dengan yang saya punya gitu. Ya, jadi saya tidak hanya ingin Anda lulus saja ya, tapi ada pengetahuan tambahan. Jadi kalau lulus saja berarti soalnya sesuai dengan pengetahuan yang Anda dapatkan sesuai dengan buku yang Anda terima ya. Di buku itu masih ada beberapa yang perlu direvisi juga ya, perlu ditambah juga begitu. Ya, jadi walaupun ini bukan bidang saya ya. Bidang saya lebih spesifik lagi masalahnya ya, jadi bukan bidang saya yang English for Communication bukan ya. Jadi bidang saya lebih spesifik lagi, lebih mikroskopik lagi. Tapi tidak jadi masalah karena ini semua kita ibaratnya dokter umum kan ya, dokter paru-paru spesialis itu kan tahu masalah kesehatan secara umum dengan tahu ya. Jadi kalau dokter spesialis pasti tahu gejala-gejala umum, gejala-gejala klinis umum. Sama saja ya. Jadi saya sudah
sudah mengerucut ke mikroskopik ya, tapi tidak berarti saya meninggalkan hal-hal yang sifatnya umum ya. Kalau kita bicara di sekolah, PPG itu bicara masalah umum ya. Jadi kita masih ada beberapa hal yang menjadi irisan saya. Oke. Jadi kalau mau tahu tentang tentang genre ya, itu silakan baca buku Grillet and Giraud. Grillet and Giraud. Tulisannya Gerard and Grillet. Itu bukunya sangat simple ya, jadi membahas tentang terkait dengan jenis-jenis teks. Yang pertama yang dibahas itu descriptive text sampai yang spoof dan lain sebagainya. Itu silakan dibaca itu sehingga bisa tahu semuanya ya. Jadi tulisannya Gerard tapi banyak Giraud. Gerard and Grillet. Wignall and Giraud. Silakan dibaca itu. Pak, izin bertanya, Pak. Pak, silakan. Di LMS kan ada beberapa step kegiatan yang harus dilalui, Pak. Nah, kita kapan memasuki untuk forum diskusi ya, Pak? Soalnya kalau nanti saya akan konsultasi dulu dengan yang lain-lain ya, saya belum familiar dengan itu semua ya, jadi biasa ini nanti akan saya akan tanyakan dengan Pak Prof. Judus Tarsas ya. Jadi kita lebih sering ke conference nih ya, jadi diskusinya nanti akan saya konsultasikan dulu dengan Pak Prof. Judus Tarsas ya, gimana handle tadi diskusi dan kegiatan-kegiatan yang lain ya. Iya Pak, soalnya seperti dengan Mamari Pak, kami telat dikasih tugasnya jadi sampai malam Pak, keteteran. Oh gitu ya. Iya. Ya nanti kita akan coba nanti apakah harus ada itu atau tidak, apakah sifatnya itu harus atau hanya sebagai tambahan saja. Karena memang dijadwal selama 5 jam ya. 5 jam itu kalau pakai konferensi semua kan tidak mungkin ya. Jadi kalau mulai pukul 9 berarti sampai pukul tambah 5 saja berapa gitu. Jadi saya kira tidak mungkin kalau 5 jam terkait dengan stabilitas internet, yang kedua kuota, yang macam-macam lah. Oke, itu saja saya kira. Baik, masih ada pertanyaan, silakan. Untuk hari Sabtu nanti kita masih seperti ini, diskusi seperti ini, paparan seperti ini supaya kita lebih. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi hari Sabtu nanti kita ketemu lagi. Hari Sabtu saya juga mengajar. Mungkin kita mulai 9:30 ya, 9:30. Karena saya mengajar dari jam 7:30 sampai dengan idealnya sampai pukul 10 saya mengajar. Tapi saya hentikan sampai pukul 9 sajalah kira-kira begitu. Sehingga nanti kita bisa bersiap-siap mulai pukul 9:30 buat Sabtu. Yes, sir. Walaupun lamanya di set 5 jam ya, tapi it is not possible for me. Oke, cukup sampai di sini ya, saya kira. Masih ada pertanyaan? Yes, baik, terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much for your joining this class. I hope you are still fine. Stay safe and stay healthy. Thank you very much. Okay, thank you, sir. Thank you very much, sir. Okay, thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Yeah.